Halo Dancer, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakep di Balkon, Cakep-cakep di balik mikrofon. Ya, rehabilitasi berkelanjutan adalah serangkaian upaya pemulihan terpadu bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang mencakup tahap penerimaan awal, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, hingga pasca rehabilitasi. Program ini bertujuan memulihkan fisik dan psikologi secara utuh serta mencegah kekambuhan agar pasien kembali produktif. Hari ini kita bersama BNN Kabupaten Deli Serdang dengan tema rehabilitasi berkelanjutan dan sudah hadir bersama kita Bapak Abdullah Afandi Ritonga. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Bang. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat, Bang. Semangat ya? Semangat. Pasti semangat. Semangat. Nah, tema kita hari ini adalah rehabilitasi berkelanjutan, Pak ya. Iya. Nah, mungkin banyak masyarakat yang nonton kita ini bakal mikir kalau ternyata rehabilitasi itu setelah rehabilitasi ini ya udah sembuh Selesai gitu. Selesai gitu ya, nggak ada lagi berkelanjutan. Dan juga masyarakat pasti juga bingung kenapa harus ada rehabilitasi berkelanjutan. Nah, itu yang pengen kita kupas, itu yang pengen kita bahas di sini. Nah, yang pertama pasti dari sisi pertama kita pengen tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan rehabilitasi berkelanjutan ini, Pak Afandi. Oke. Izin Bang Kelvin sedikit menjelaskan. Tadi di awal sudah Bang Kelvin jelaskan tentang definisi apa itu rehabilitasi berkelanjutan. Jadi untuk rehabilitasi berkelanjutan sendiri itu dimulai dari ada namanya layanan rawat inap. Rawat inap, kemudian ada juga dia di rawat jalannya, kemudian masuklah ke program atau layanan pasca rehabilitasi dan bina lanjut. Makanya dikatakan dia berkelanjutan itu layanan-layanan yang ada di rehabilitasi ini harus sampai dengan selesai sehingga kita bisa melihat output dan outcome-nya. Kalau output-nya kan dia selesai dari menjalani program, outcome-nya itu tadi hasil dari rehabilitasi ini, jadi pulih, produktif dan berfungsi sosial. Itu tolak ukur kita, outcome-nya. Berarti nggak jauh berbeda ya dengan rehabilitasi pertama dengan kelanjutan? Kalau perbedaannya, kalau rehabilitasi yang di awal itu kan kita hanya mendampingi dia, contoh rawat inap nih. Benar. Rawat inap dilakukan itu kan tertutup nih di suatu tempat yang dimana jangka waktunya telah ditentukan sesuai dengan intervensi layanan yang diberikan kepada si klien. Contoh 3 bulan, 6 bulan, sampai dengan 12 bulan tergantung riwayat penggunaannya tadi kan gitu. Setelah selesai perawatan, kemudian kan dia akan kembali ke lingkungan. Sementara kalau setelah sebelum dia menyelesaikan program rawat inap tersebut, telah disampaikan juga di akhir kegiatan bahwasanya akan dilakukan proses pendampingan pemantauan. Tapi nyatanya masyarakat menganggap selesai rehabilitasi rawat inap selama 3 bulan, 6 bulan ataupun 12 bulan rehabilitasinya selesai gitu. Nah, disitulah masyarakat ini perlu kita edukasi kembali bahwasanya rehabilitasi berkelanjutan itu benar-benar harus kita berikan kepada klien ini untuk memberikan untuk memantau kepulihannya dan agar juga rehabilitasi yang dilakukan sebelumnya itu juga tidak sia-sia. Karena kan ya namanya juga narkoba ini apabila kita sudah terkena, ya untuk tingkat kambuhnya itu bisa dibilang 90%. Karena ini penyakit kambuhan juga nih, Bang Kelvin kan. Ya, kapan aja bisa datang muncul, apalagi banyak trigger-triggernya atau pemicu-pemicunya nih kan gitu. Jadi kalau tidak berkelanjutan sampai dengan hasil yang kita harapkan, ya kita katakan nanti tujuan daripada rehabilitasi ini tadi, berkelanjutan ini tadi tidak tercapai. Kan? Jadi kita harapkan juga kepada masyarakat ataupun keluarga yang keluarganya telah selesai melaksanakan rehabilitasi itu, mari sama-sama kita mendukung kegiatan rehabilitasi berkelanjutan ini sampai dengan benar-benar klien kita ini benar-benar dia pulih dan tidak lagi menggunakan narkoba dengan ya dukungan keluarga lah paling utama ini. Jadi
kalaupun misalnya tadi Abang Minong sempat mengatakan 90% ya. Ya. Jadi kalau sebenarnya ada yang sudah mulai pulih, tapi butuh juga yang berkelanjutan, apakah ini juga sama tempo waktunya harus ya misalnya 3 bulan, atau ada kriteria tersendiri? Nah ini nggak harus sampai sekian bulan gitu. Oh enggak. Kalau untuk klien yang selesai rehab ini memang wajib kita berikan pendampingan untuk tahapan rehabilitasi berkelanjutan ini Bang kan. Yaitu itu tadi kembali ke tujuannya tadi untuk memberikan kepulihan dia tuh tetap terjaga gitu. Terjaga ya. Walaupun dia udah merasa nyaman, dia merasa tidak lagi gampang terkontaminasi dengan lingkungan atau apa, tapi terjadi kembali ini adalah kambuhan. Iya. Nah, tergantung triggernya Iya. kan gitu kan. Jadi jangan kita anggap kita sudah rehabilitasi, kita sudah sehat, kita sudah pulih, tapi bisa jadi nanti kembali lagi ada pemicunya sedikit kecil aja pun bisa jadi kambuh lagi. Kadang di rehabilitasi juga ada yang udah sembuh ya rasanya, Iya. tapi kita juga nggak nyangka begitu udah keluar balik lagi. Iya, itu jadi makanya ada namanya dia sleep relapse gitu kan. Kalau sleep dia mungkin mencoba dengan mengulang kembali, tapi relapse ini mengulang terus kan gitu kan. Nah, jadi makanya ya kami berharap ya kita lah sebagai masyarakat yang anti narkotika, kalaupun ada keluarga kita, terus juga tetangga kita mengetahui dia selesai rehabilitasi, ya kita juga berhak juga memberikan masukan, maksudnya ayo sampai dengan selesai agar kepulihan terjaga. Nah, kemudian juga ya kan dalam proses rehabilitasi berkelanjutan ini kan ada jadi pasca rehabilitasi dan lanjutnya. Disitulah nanti tolak ukur kita Bang. Kan pasca rehabilitasi atau setelah selesai menjalani rehabilitasi ataupun pembinaan lanjutan. Maksudnya kita di situ akan melakukan pendampingan, pemantauan, kemudian melakukan tes urin juga 2 kali selama jangka waktu yang sudah kita tentukan, bisa 2 bulan atau 3 bulan. Tolak ukur kita kembali tadi dengan tes urin di akhir negatif, kemudian kita mengukur juga dengan instrumen-instrumen seperti WHO QL untuk tentang roda kehidupannya, bagaimana selama selesai menjalani rehabilitasi, kembali pulang ke rumah, menjalani kehidupan sosialnya dengan baikkah atau buruk di lingkungannya gitu kan. Nah, jadi instrumen-instrumen itu kita gunakan. Kalaupun instrumen-instrumen itu dengan nilainya baik, kemudian hasil tes urinnya negatif, berarti kan tingkat kepulihan dia itu baik gitu. Membaik ya. Membaik. Jadi pun kembali lagi tadi terus tetap kita lakukan pendampingan Dan terus dipantau. terus dipantau juga gitu kan, karena itu tadi balik lagi memang narkoba adalah penyakit kambuhan gitu. Jadi ya kita sebagai masyarakat tetap memberikan ya masukan lah kepada tetangga-tetangga kita ataupun masyarakat lainnya, maksudnya jangan pernah mencoba. Benar. Karena kalau sudah terkena sulit untuk keluar. Nah, apa ini yang sering jadi kendala ini dalam menghadapi penanganan korban penyalahgunaan narkoba? Hambatan ataupun kendala yang kita hadapi dalam penanganan korban penyalahguna ini memang salah satunya itu tadi dukungan keluarga, kemudian dukungan dari masyarakat sekitarnya, kemudian juga si korban ini juga merasa dirinya itu tidak merasakan efek buruk dari penyalahgunaan tadi gitu. Dia merasa dia fine aja, baik aja gitu kan, padahal perilaku dia, kesehatan dia akibat dari penyalahgunaan itu udah memburuk gitu. Apalagi fungsi sosialnya kan gitu kan, membuat masyarakat sekitar jengkel kan, terus juga membuat keluarga pun juga jadi kurang nyaman. Tapi itu kembali tadi, setelah mengetahui itu keluarga pun enggan untuk melapor ke pihak yang berkepentingan ataupun berwenang untuk melakukan setidaknya upaya untuk pemulihan gitu kan. Contoh dalam arti ini kita BNN gitu kan, keluarga harusnya melaporkan bahwasanya kami dari keluarga si Anu ini
ingin melakukan rehabilitasi terhadap anak kami gitu kan. Jangan Justru dilindungi ya. ini bukan dilindungi bang, karena mereka nganggap ini aib gitu. Oh, Padahal iya. bukan. Mereka ini kan korban. Benar. Korban yang menyalahgunakan narkoba sehingga perilakunya berubah. Kan gitu kan. Kemudian juga menjadi candu sehingga fungsi-fungsi saraf yang ada di otak ini kan jadi rusak gitu kan. Ya. Nah, itulah terkadang yang membuat hambatan itu tadi. Kemudian ketika keluarga, ada pun juga keluarga yang mau sukarela membawa anaknya, kadang anaknya juga pada saat udah di panti rehab menolak gitu kan. Padahal langkah awal untuk pemulihan para penyalahguna ini tadi adalah niat untuk pulih tadi awalnya gitu kan. Ketika dia masih menolak, pasti akan susah untuk menjalani program-program yang ada di layanan rehabilitasi rawat inap tadi gitu kan. Contohnya mungkin ada sesi konseling kan gitu kan, ada nanti mungkin sesi ya terapi kelompok juga, mungkin nanti dia kan berbaur nih dengan kawan-kawan yang ada di dalam gitu kan, karena dia merasa diri dia nggak kenapa-kenapa dengan ini, jadi merasa dia anggap buat apa ini, buang-buang waktu gitu kan. Jadi ada penolakan, jadi sehingga nanti ya setelah selesai rehab kembali lagi dan kembali seterusnya seperti itu. Tapi kalau memang dari dirinya telah terbuka dan merasa oh iya aku telah menyalahgunakan narkoba ini, inilah dampak negatif yang telah timbul, aku akan melakukan perubahan terhadap diriku. Nah, mulailah dari situ, itu insya Allah kayak sepertinya bang agak terbuka peluang untuk memang benar-benar pulih gitu kan. Nah, ini tadi abang sempat mengatakan kalau itu salah satu hambatannya itu adalah mungkin pihak keluarga juga ya. Iya. Nah, kira-kira bisa disampaikan nggak sih buat masyarakat nih, kayak yang nonton kita nih, mana tahu ada orang tua yang tidak tahu sama sekali kelakuan anaknya di luar. Jadi mungkin ciri-ciri anak yang pengguna ini seperti apa gitu. Pasti ada dong faktor perubahan yang terjadi pada fisik maupun fisik atau mungkin karakteristik ya si anak yang menggunakan narkoba. Karena orang tua kan nggak selalu sama anak. Nah, kira-kira seperti apa sih bang? Biar agar orang tua di rumah jadi tahu, oh mungkin sepertinya ciri-ciri anak saya seperti ini gitu kan. Jadi bisa mereka tindak lanjuti dengan cara yang mungkin melaporkan ke BNN. Jadi izin bang, ciri-ciri ataupun perilaku dari seorang, kita katakanlah anak ini ya, atau korban tadi bang ya? Atau korban ini tadi, ketika dia menyalahgunakan narkoba tadi, contoh kecilnya satu, sering keluar malam. Nah, kemudian juga mempunyai kelompok-kelompok tertentu yang sifatnya tersembunyi gitu. Jadi mereka ini kelompoknya bukan lagi seperti kelompok yang terbuka. Contohnya macam ada kegiatan dulunya belajar gitu kan. Nah, sekarang ini ya contohnya tuh timbul seperti kelompok-kelompok yang hanya keluar tuh malam gitu kan. Kemudian perilaku-perilaku yang kurang sehat dari cara mungkin tidak disiplin dalam hal menjaga kebersihan tubuhnya. Kemudian juga pola makannya nggak teratur gitu kan. Kemudian juga ada kita bilang temperamen. Itu sering terjadi bang? Itu sering terjadi. Jadi sekarang ini kan lebih banyak seperti itu, anak kita katakanlah. Ketika dulu kita nih bang ya, kalau orang tua kita udah gitu, kita udah langsung takut nih gitu. Kalau sekarang enggak, orang tua sekarang nak jangan pergi ya, sibuk kali pun, pasti seperti itu kan. Itulah perlu peran dari kita orang tua ini, perlu kita lebih dalam lagi mengenal anak kita. Kenapa anak saya kok seperti ini, kenapa kok seperti ini. Kita tidak membatasi mereka bergaul dengan siapa, kita juga tidak membatasi mereka untuk kedepannya bagaimana, tapi yang perlu kita perhatikan adalah pergaulan anak kita itu sampai sejauh mana. Benar. Jangan sampai anak kita salah bergaul sehingga nanti kita yang merasa paling dirugikan, gitu kan? Karena ya kita lah peran utama di dalam menyelamatkan generasi
muda penerus bangsa ini bang, gitu kan. Apalagi kalau mereka sudah terkontaminasi ataupun terkena dari penyalahgunaan ini tadi, ya gimana ya bang ya, sudah banyak yang menjadi orang tua, menjadi korban dari anak-anaknya yang telah menyalahgunakan narkoba ini tadi. Ya itu tadi, keluarga sering tidak harmonis, gitu kan, keluarganya mungkin saling menyalahkan antara ibu dan bapak, gitu kan, padahal masing-masing orang tua ini punya peran masing-masing untuk memberikan edukasi untuk anak-anak kita nanti, gitu kan. Nah itu yang seperti Bang sampaikan tadi, karakter mungkin ya, sering banyak berubah ya. Nah itu, jadi kalau tadi sempat marah-marah gitu ya, yang biasanya nggak marah gitu, begadang Bang ya, begadang juga, tiba-tiba begadang, sering keluar malam dan punya pergaulan yang mungkin yang tidak ingin diketahui gitu ya, banyak orang, karena mungkin ya tanda tanya gitu. Seharusnya kalau orang tua itu ya memantau anaknya, punya organisasi, punya kelompok yang tidak ingin diketahui ada apa gitu ya. Itu luar biasa tadi Bang sampaikan juga bahwasannya ya mungkin kita bukan harus membatasi tapi memantau sampai sejauh mana pergaulan si anak gitu ya. Oke, terkait dengan IBM nih Bang, apa sih pengertian dan kegiatan atau intervensi apa yang diberikan kepada korban penyalahgunaan narkoba dan peran dari agen pemulihan? Oke, Bang, izin menyampaikan, kegiatan IBM ini adalah kegiatan yang salah satu kegiatan yang ada di BNNK Deli Serdang, emangnya. IBM sendiri itu adalah intervensi berbasis masyarakat. Layanan intervensi ini diberikan kepada para pengguna yang relatif atau pengguna yang tingkat rendah, gitu kan. Layanan-layanan yang diberikan itu dia bersifat seperti komunikasi, informasi, edukasi, kemudian pendampingan, pemantauan, kemudian pertemuan kelompok dan pencegahan gangguan, kan gitu kan. Peran dari agen pemulihan ini tadi adalah agen pemulihan sebagai pelaksana kegiatan intervensi berbasis masyarakat ini yang merupakan mitra dari BNN Kabupaten Deli Serdang ataupun mitra dari BNNP Sumatera Utara ataupun di BNN seluruh Indonesia, gitu kan. Karena IBM ini merupakan salah satu kegiatan BNN yang ada di desa. Nah, jadi kita bermitra dengan desa untuk membentuk suatu unit yang namanya intervensi berbasis masyarakat yang pelaksananya adalah agen pemulihan, di mana agen pemulihan ini tadi memberikan informasi, komunikasi, dan edukasi tentang bahaya dari penyalahgunaan narkoba tadi, kemudian juga menerima rujukan klien yang telah selesai rehabilitasi, baik rawat inap ataupun rawat jalan yang ada di BNNP ataupun di BNNK ataupun dari lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang perlu ataupun yang masih membutuhkan proses bina lanjut. Nah, seperti di awal kita sampaikan tadi ada pasca rehab bina lanjut. Agen pemulihan itu berperan di situ, membantu kita karena sebagai mitra untuk proses menjaga pemulihan tadi sebagai pendamping dan pemantau, gitu kan. Jadi nanti agen pemulihan ini terus berkoordinasi dengan kita, menyampaikan sampai sejauh mana tingkat kepulihan dari klien yang kita rujuk ke agen pemulihan ini tadi. Berdasarkan ini kan nggak semua desa ada IBM nih Bang ya. Benar. Di Deli Serdang ini tahun 2025 itu ada di Desa Sekip sama di Desa Marindal 1. Jadi agen pemulihan kita sudah bekerja dengan baik, terus berkoordinasi, terus memberikan informasi, terus juga bersinergi untuk menjaga kepulihan daripada klien-klien kita, sehingga tingkat kepulihan mereka itu sampai sejauh ini masih bertahan. Ya mudah-mudahan tetap bertahan Bang. Tetap bertahan ya. Benar. Walaupun sampel kita masih sesuai dengan target daripada IBM itu sendiri. Belum kolektif sampai seberapa banyak para penyalahguna di Deli Serdang ini. Jadi kita hanya berdasarkan hasil target daripada unit IBM itu tadi. Unit IBM Bang ya. Nah kalau untuk peran dari keluarga nih Bang, dalam proses pemulihan mantan penyalahgunaan itu seperti apa sebenarnya Bang? Peran dari keluarga Bang untuk proses pemulihan mantan penyalahguna ini tadi kan di awal juga sudah kita juga sampaikan banyak sedikit.
keluarga adalah peran penting Bang dalam Benar. proses pemulihan si mantan penyalahguna itu Bang. Nah, jadi yang mengetahui perilaku, yang mengetahui mungkin kebutuhan, dan yang juga yang lebih proaktif dari memberikan perhatian itu adalah keluarga. Keluarga. Kan gitu kan. Jadi ketika keluarga sudah tidak peduli lagi dengan si mantan penyalahguna ini, itulah tadi salah satu menjadi pemicu dia untuk kembali menggunakan lagi. Itulah alasan klasik ataupun salah satu alasan mereka gitu kan. Iya. Ketidakharmonisan di dalam keluarga, ataupun keluarga masih membangkitkan ataupun masih mengingat-ingat lagi kesalahan-kesalahan si mantan penyalahguna itu di masa lalu. Nah, gitu kan, sehingga ya percuma kan keluarga sudah melakukan upaya untuk rehabilitasi, tapi dia nggak mendukung untuk proses pemulihannya. Makanya kita sering menghimbau, kita sering juga menyampaikan kepada keluarga, dengan kadang kita mengundang mereka dalam pertemuan kelompok keluarga gitu kan, bahwasannya ya peran paling utama dalam proses pemulihan itu adalah keluarga. Karena tanpa keluarga, klien ini juga tidak bisa bertahan. Karena keluarga adalah merupakan faktor pemberi semangat. Ya. Kemudian juga keluarga ini juga tempat di mana dia merasa nyaman untuk mungkin bercerita, kemudian juga mungkin ya ada permasalahan-permasalahan yang belum selesai, sehingga kan kalau kita mungkin tarik jauh ke belakang, kenapa dia bisa menjadi pengguna betul. Pasti kan ada permasalahan yang tidak pernah diceritakan sama keluarga. Makanya kita sebagai keluarga jadilah tempat di mana kita menjadi tempat nyaman, aman, dan ya merasa biasa anak muda sekarang gadget ini tempat curhat lah, curcol ya. Karena kan mereka ini kan kadang merasa tingkat over negatifnya tinggi Bang gitu. Cerita sama ini macam mana, ini pokoknya ceritain sama orang gitu kan, padahal ini keluarga sendiri. Ya kalau bisa kan kita lah menjadi tempat merasa aman mereka, nyaman mereka, tempat mereka tidak pikir sama kita, tempat berbagi cerita. Kita juga sebagai support memberikan dukungan untuk pulih dia tadi gitu kan, sehingga dia pun juga merasa aku terperhatikan, aku didukung, aku merasa setidaknya tidak disalah-salahkan lagi gitu kan. Jadi itulah awal mulanya untuk memberikan ketahanan dalam proses pemulihan dia tadi. Nah tadi sebenarnya Bang, kalau untuk yang mungkin rehabilitasi tadi kan, di luar sana mungkin banyak keluarga yang pengen atau mungkin sudah tahu si anak pengguna atau korban. Kira-kira gimana sih Bang prosesnya biar keluarga juga tahu caranya untuk membina anak ini ke rehabilitasi BNN di Deli Serdang? Apakah prosesnya itu seperti apa? Apakah ini semuanya gratis? Jadi artinya biar jangan ada pertanyaan, wah ini nanti biaya mahal. Kadang-kadang ada orang tua yang sudah tahu tapi takut, kan? Administrasi yang justru membingungkan gitu. Ya, terima kasih Bang Kelvin. Izin kami dari BNNK Deli Serdang, kami menghimbau dan menginformasikan kepada masyarakat Deli Serdang khususnya, jika ada dari keluarga kita terindikasi ataupun menjadi penyalahguna narkoba, jangan enggan datang ke kantor untuk lapor diri. Ataupun kalaupun memang merasa jauh datang ke kantor, masyarakat bisa menelpon kita via call center. Kan gitu. Jadi kita ada call center, kemudian nanti tim kita bisa datang ke rumah. Oh, ini tim yang datang ke rumah semua. Itulah salah satu upaya kita untuk lebih dekat kepada masyarakat, kan, agar mungkin juga
privasi masyarakat juga mungkin lebih terjaga, mungkin Iya. salah satunya Bang, ya. Hmm. Nah, kita yang datang ke sana sebelum proses rehabilitasi kita akan melakukan juga namanya sosialisasi Bang, Hmm. tentang apa itu rehabilitasi sampai nanti dengan proses tahap selesainya nanti gimana, sehingga masyarakat ini benar-benar yakin dengan proses rehabilitasi ini tadi, keluarga kita bisa pulih kembali. Ini juga menggambarkan istilahnya nggak semerta-merta nanti buat ini ya mindset buat keluarga di rumah, nggak semerta-merta si anak langsung di penjara, enggak gitu Ya, ya. enggak. Ini ketakutan yang sering terjadi sebenarnya Pak. Kalau saya nanti ke BNN anak saya langsung ditahan, enggak. Nah ternyata semuanya ada prosesnya dan ada rehabilitasinya juga yang akan dilaksanakan di BNN Bang ya. Iya. Jadi buat keluarga jangan takut deh, Jangan gitu takut ya. dan jangan enggan. Jangan enggan. Oke, luar biasa nih Bang. Oke, mungkin yang terakhir dari saya Bang, pesan Abang untuk buat masyarakat luas Deli Serdang yang nonton kita hari ini Bang. Kira-kira apa yang mau Abang sampaikan? Mungkin bisa terkait rehabilitasi kelanjutan kita hari ini. Ya, sedikit yang mungkin bisa saya sampaikan kepada masyarakat Deli Serdang khususnya, mari bersama-sama kita memulihkan para mantan penyalahguna ataupun korban penyalahguna dengan rehabilitasi berkelanjutan. Indonesia sehat, Indonesia bersinar, work on drugs for humanity. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih buat Bang Abdullah Pandi. Sama-sama, Luar biasa podcast kita hari ini ya. Alhamdulillah. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya dan di edisi berikutnya Bang. Ya, semoga Bang juga lagi narasumber ya Bang. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Karena kalau untuk untuk kita bicara tentang rehabilitasi ini memang tidak cukup waktu sedikit, benar. panjang. Apalagi kita kalau bisa kita hadirkanlah salah seorang mungkin Bisa. kan gitu kan. Bisa. Mungkin ke depan nanti saya juga agar juga lebih masyarakat mau tahu ini kan gitu, hasil baik daripada proses rehabilitasi ini. Jangan ya buruknya aja dilihat Benar, kan benar, gitu benar. kan. Inilah ada mantan penyalahguna yang benar-benar kembali pulih gitu. Oke. Sehat-sehat terus Bang Abang ya. Sukses terus dan Terima kasih, Bang. semangat puasa ya Bang ya. Alhamdulillah. Semangat Masih puasa. Oke, nah dasar jadilah kita keluarga yang menjadi benteng utama ya dalam keluarga, baik si anak ataupun siapapun dalam rumah tangga kita, karena semuanya tergantung dari keluarga. Luar biasa yang disampaikan oleh Bang Afandi tadi, bahwasannya kita boleh tahu sampai mana pergaulan anak kita, tapi harus selalu kita pantau sampai sejauh mana dia bergaul. Luar biasa. Oke, berakhir sudah podcast kita hari ini. Mari kita dukung terus program dan visi misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Deli Serdang, dan mari kita menjadi warga yang taat pajak agar pembangunan Deli Serdang jadi lebih baik lagi. Akhir kata saya Kelvin mewakili Bang Afandi dari BNN Kabupaten Deli Serdang mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pemkab Deli Serdang. Dari Kominpostan, salam. Deli Serdang sehat.